Siji loro telu sing podo teko ora kabeh semuanya. Selamat malam penduduk Demit. Tidak semua perjalanan berakhir di tempat yang kita tuju. Sebagian berakhir di tempat yang menunggu. Di Dusun Mayit bagian 4 kali ini tidak ada lagi pencarian jalan pulang. Yang tersisa hanyalah pilihan-pilihan mustahil antara menyelamatkan satu nyawa atau kehilangan semuanya. Malam itu keranda terbuka, larangan dilanggar, dan desa yang sejak awal diam akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Karena di tanah yang hidup dari tumbal, manusia hanyalah angka. Duduk tenang, ini bukan lagi tentang siapa yang selamat, melainkan siapa yang harus tinggal. Kami kalut dengan pikiran masing-masing. Ada banyak sekali tanya yang bersarang di kepala. Jangankan menemukan jawabannya, sekedar mengungkapkannya saja kita tak bisa. Kekalutan kami kacau lagi ketika Amari bangkit dalam satu sentakan. Brak! Penutup keranda dari bambu kuning itu remuk seketika. Suaranya memantul di dinding rumah bagai tulang-tulang yang sengaja dipatahkan. Krak! Krak! Dada kami pun ikut bergetar, tersentak tak bertuan. Pandangan kami langsung tertuju pada Amari yang tadi bersarang di dalamnya. Perempuan malang itu duduk sejenak dengan tubuh yang masih menggeliat tak wajar. Tak berselang lama, Amari meloncat begitu saja. Keranda berguling dan nyaris menghantam Raka dan Yuni. "Amari!" teriakku spontan. Dia tak menoleh sedikit pun pada kami. Matanya seolah mengisyaratkan dia punya tempat tujuan yang jauh lebih menarik dibanding menatap kami. Dan dia melesat begitu saja keluar dari rumah. Kami sontak langsung mengejarnya. Baru ketika kakiku menjejak tanah di luar, perintah Mbak Surop itu melintas cepat di kepalaku. Kita dilarang keluar. Suara Yuni bergetar. Dia sama sepertiku yang baru saja tersadar akan perintah Mbak Surop sebelumnya. Tapi Mbak Surop menitipkan Amari ke kita. Kita harus tanggung jawab kalau terjadi sesuatu, sahut Raka yang membuatku di ambang batas ragu dan sepakat. Namun, lakuku dengan tegasnya menyemakati perkataan Raka. Kakiku kembali melanggar perintah. Bagaimanapun, ini juga berkaitan dengan tanggung jawab kami menjaga Amari. Kami terus berlari, jejak Amari sudah sangat jauh. Kaki-kaki kami perlahan menapaki gundukan-gundukan tanah yang menjadi rumah terakhir para warga. Namun, kuburan tersebut tanpa nisan sama sekali. Hanya batu-batu yang berantakan di tanah yang lapang. Yuni menggigil, namun dia tetap melangkah meski harus menginjak tanah yang jelas menyimpan bau mayat menyerbak. Bau lembab dan amis menyusup ke napasku. Jarakku paling dekat dengan Amari, tapi jarak itu juga gak kekejar. Langkahku justru terhenti seketika. Di hadapanku, sorak-sorai terdengar nyaring bagai pesta rakyat. Warga-warga berdiri berdesakan di atas kuburan. Mereka hilang sopan santun. Mereka justru bertepuk tangan, berseru riang. Namun, di sela-sela mereka, mayat-mayat bergelimpangan. Bisa kalian bayangkan, tubuh-tubuh kaku dijejerkan rapi. Jumlahnya gak sedikit. Dan sialnya, aku gak paham apa maksudnya. Jadi ada sebuah pesta rakyat di tanah yang lapang, di mana mayat-mayat itu pada berserakan. Mereka gak bersedih, mereka justru bersorak-sorai. Bisa kalian bayangkan betapa anehnya desa tersebut. Dan itu pesta apa? Itu jelas sekte ritual sesat. "Ini apa?" gumam Yuni. Aku gak menjawab. Mataku terpaku pada warga-warga itu. Tubuh mereka kerdil, kurus kering, dada telanjang dengan rusuk mencuat. Jadi benar-benar cuma tinggal kulit sama tulang. Kaki mereka menapak tanah tanpa alas. Mata mereka kosong. Satu persatu kepala mereka menoleh ke arah kami. Serentak. "Lari!" Kita semua berlari. Desa itu mendadak berubah. Jalan bercabang di mana-mana.
Aku kehilangan arah, kehilangan waktu, napasku tuh berat. Raka tiba-tiba memperlambat langkah. Kita harus berpencar, kata Raka. Yuni langsung menoleh tajam. Jangan gila, kalau bareng-bareng habis kita. Raka membalas. Aku gak sempat bicara, Yuni berlari mendahului kami. Aku mengumpat pelan dan memilih menyusulnya mengikuti arah yang tadinya dipilih oleh Raka. Rencana kami berpencar terdengar konyol di kepalaku. Para warga tak lagi terlihat. Namun, kecemasan justru semakin menggigit ketika Yuni menghilang dari pandanganku. Aku panik. Yuni! Yuni! Aku mau manggil-manggil Yuni. Jawaban datang dalam bentuk teriakan yang entah bunyinya apa. Hanya terdengar seperti suara histeris. Aku menemukannya di tanah terbuka. Tikus-tikus jumlahnya gak terhitung mengalir dari kegelapan dan mengerubungi tubuhnya. Yuni jatuh, menjerit ketika gigitan pertama menembus kulit kakinya. Jadi kita melihat gerombolan tikus-tikus itu datang dari berbagai arah dan menyergap Yuni. Aku ingin mendekat, tapi kakiku tuh kerasa membatu. Jeritannya berubah menjadi rintihan. Tubuhnya digerogoti hidup-hidup hingga akhirnya sunyi. Mata Yuni terbuka kosong, tubuhnya terkoyak. Kita semua histeris. Namun tiba-tiba ada tangan-tangan kasar yang lebih cepat mencengkramku. Aku diseret menjauh. Di tengah seretan itu, aku melihat Raka. Dia juga tertangkap. Wajahnya pucat oleh ketakutan. Kami dilempar ke dalam penjara dari bambu kuning. Tubuhku gemetar ketika menyadari satu sosok lain ada di sana. Mbah Surop duduk di sudut penjara, menunduk seolah telah menunggu kami sejak awal. Aku sudah bilang, jangan keluar, katanya lirih. Aku belum sempat menarik nafas panjang ketika sosok itu berdiri di ambang ruangan, seperti bayangan yang bangkit dari tanah. Mbah Surop, dia yang datang. Wajahnya menegang seketika saat melihatku dan Raka berdiri di hadapannya. Keriput di dahinya semakin dalam, semacam memperlihatkan kekecewaan yang gak sempat dia sembunyikan. Kalian keluar rumah, katanya pelan, tapi suaranya lebih tajam dari bentakan. Aku sudah bilang apa? Aku hanya bisa menelan ludah. Tidak ada yang berani menjawab. Mata Mbah Surop beralih cepat, liar, seolah mencari sesuatu yang lebih berharga daripada kami berdua. Amari di mana? Pertanyaan ini yang kutunggu, sekalipun aku tak kuasa menyampaikan kebenarannya. Raka melangkah setengah maju, bahunya turun, suaranya berat. Dia menceritakan semuanya. Bagaimana Amari terpisah, bagaimana kekacauan terjadi, dan bagaimana Yuni belum selesai kalimatnya. Wajah Mbah Surop berubah pucat. Tangannya gemetar, lalu mencengkram tongkatnya lebih erat. Aku bisa melihat ketakutan yang nyaris runtuh dari matanya. Kami bertiga diam, sunyi menggantung. Kami larut dengan pikiran yang saling bertabrakan. Kepalaku berdengung, dadaku sesak. Tiba-tiba amarah itu meledak di tenggorokanku. Semua ini gara-gara kamu. Aku marah pada Raka. Kalau aja kamu gak ninggalin Yuni, mungkin Yuni... Raka terkejut. Dia gak terima disalahkan. Yuni kenapa? Aku menatapnya tajam. Yuni udah gak selamat. Aku ceritakan semuanya pada Raka. Raka terduduk lemas, wajahnya runtuh seperti baru saja dihantam kenyataan yang terlalu kejam untuk diterima. Aku gak tahu, demi apapun yuk aku gak nyangka. Rasa bersalah di wajahnya sama besarnya dengan keterkejutannya. Tapi tetap saja, itu tak mengembalikan Yuni. Aku mengalihkan pandangan ke Mbah Surop. Mbah, Nita di mana? Dia diam. Diamnya itu membuat kita semua panik. Jawab, Mbah. Yuni sudah mati. Nita nggak tahu di mana. Amari juga hilang. Terus kita harus apa? Mbah Surop akhirnya berbicara. Suaranya serak, berat oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari kami. Kalian ini manusia berbahaya. Aku terdiam. Sejak awal, aku sudah melarang kalian keluar. Bukan tanpa alasan. Dia menatap kami satu persatu. Warga di sini haus. Mereka butuh tumbang setiap tahun. Dan tumbang terakhir ada di tahun ini. Seharusnya Amari. Kepalaku berdenyut. Dunia seperti bergeser dari porosnya saat Mbah Surop melanjutkan penjelasannya.
tentang Amari yang ternyata manusia sungguhan, sama seperti kami, sama tersesatnya dengan kami. Tentang bagaimana dia nyaris ditumbalkan, gagal, jatuh sakit, lalu disembunyikan dan dirawat di dalam keranda. Dan yang paling menghantamku tentang Mbah Surop sendiri. Ternyata dia juga nyaris menjadi tumbal. Diselamatkan bukan oleh belas kasihan, melainkan melalui negosiasi dan egonya yang masih ingin hidup. Sejak saat itu, Mbah Surop bersepakat untuk menjadi budak dusun mayit bertahun-tahun hingga sisi manusianya hampir mati. Ya, Mbah Surop dan Amari sama seperti kita. Mereka manusia yang tersesat, kemudian menetap di dusun mayit. Sampai aku melihat wajah yang aku kenali, kata Mbah Surop lirih, anakku sendiri. Amari naik gunung waktu itu untuk mengenang ayahnya yang hilang. Ayahnya yang ternyata masih hidup sebagai bagian dari dusun mayit. Sejak saat itu, Mbah Surop memberontak diam-diam. Dia menyembunyikan Amari dan melindungi kami. Kalian beruntung bertemu aku setelah Amari datang, katanya. Kalau tidak, kalian mungkin sudah mati. Jadi tumbal tahun ini, itu ada 21, kurang 1. Pilihannya itu sangat mengerikan. Amari atau Nita. Tidak ada yang adil dan tidak ada yang benar. Kami akhirnya kabur dari penjara dari waktu yang seolah membusuk. Di perjalanan, aku menunjuk gundukan-gundukan tanah yang sejak awal menggangguku. Itu kuburan ya? Mbah Surop mengangguk. Kuburan tumbal. Mereka ingin desa ini penuh dengan mayat. Ini seperti pemujaan. Kami keluar dan kembali bertemu suasana pesta rakyat di tengah tanah lapang. Tapi kini pemandangan berubah. Mayat-mayat ditutupi kain. Altar membara api menjilat malam dengan perayaan seperti di neraka. Musik tradisional menggema keras, memekik ke telinga. Seorang penari muncul, tubuhnya dihiasi tulang belulang. 2 tengkorak bertengger di bahunya, dia menari di atas mayat. Aku dan Raka terbelalak saat kaki itu menginjak tubuh-tubuh tak bernyawa dengan keras. Mereka menginjak semua mayat-mayat itu bersorak-sorai dan bereuforia. Darah memercik, menghitam, membasahi kakinya. Organ pecah, bau amis itu serasa menusuk. Mbah Surop mulai gelisah. Tangannya gemetar. Mayat-mayat itu seperti ditumbuk dengan kaki telanjang. Kami mengintip dari kejauhan mencari celah untuk lolos. Saat itulah aku melihatnya. Aku melihat wajah Amari yang ditutup kain yang setengahnya itu tersingkap. Di tengah pesta itu ada Nita. Kita semua terkejut. Aku tahu apapun yang terjadi setelah ini, tidak ada satupun dari kami yang akan keluar dari dusun mayit sebagai manusia yang sama. Kami bergerak nyaris tanpa aba-aba. Tubuhku melesat lebih cepat dari pikiranku sendiri. Seolah naluri mengambil alih segalanya. Di tengah hiruk pikuk pesta yang berubah jadi neraka, aku dan Raka menerobos kerumunan menuju Nita. Sementara Mbah Surop berbelok ke altar ke arah Amari. Aku menangkap lengan Nita tepat saat tubuhnya masih bergoyang dalam gerakan aneh. Matanya tuh kosong, bibirnya bergetar seperti merapal mantra yang tidak dia pahami. Nita, lihat aku. Aku mengguncang tubuhnya. Raka ikut memegangi bahunya. Ini aku, Rak. Kita di sini. Tiba-tiba tubuh Nita menegang. Gerakannya berhenti. Matanya berkedip cepat lalu menatap kami dengan tatapan nanar. Seperti orang yang baru terbangun dari mimpi buruk yang terlalu panjang. Yo, Rak. Suaranya parau. Nyaris tidak terdengar. Ya, Nita, sekarang ikut kami, kataku cepat. Kami memapah Nita, menyeret langkahnya keluar dari pusat pesta. Di sisi lain, aku melihat Mbah Surop menggendong Amari. Tubuh Amari itu terkulai, wajahnya pucat seperti mayat yang belum sempat dikubur. Mbah Surop berlari sekuat tenaga, lalu semuanya tiba-tiba kacau. Tangkap dia, pengkhianat! Semua mata menatap ke arah kami dan Mbah Surop. Teriakan warga meledak bersamaan. Suara-suara itu bukan suara manusia biasa. Lebih mirip longlongan anjing lapar yang tertahan terlalu lama. Anjing-anjing yang sebelumnya selalu mengikuti Mbah Surop tiba-tiba berbalik arah. Mata mereka merah, air liurnya menetes. Mereka berlari lebih cepat dari kami. Cepat, teriakku. Kami berlari, tanahnya tuh licin dan sialnya Raka terjatuh. Salah satu anjing langsung menerkam kakinya.
Giginya menancap dalam, darahnya menyembur. Aku berbalik refleks mencoba menarik Raka. "Bangun Rak, ayo bangun." "Jangan!" Raka mendorongku dengan sisa tenaga. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Terlalu jernih untuk seorang yang tahu ajalnya sudah dekat. "Lari yuk, tolong bawa mereka pulang." "Enggak, kita harus bareng. Jangan sia-siain Yuni." Aku membeku. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Jaga mereka pulang dengan selamat. Dari belakang anjing-anjing lain datang. 1, 2, bahkan 8. Mereka mengoyak tubuh Raka tanpa ampun. Seperti Yuni yang habis dikerubungi tikus-tikus, kini Raka juga habis dikerubungi oleh anjing-anjing. Mereka mengoyak tubuh Raka tanpa ampun. Ceritanya tenggelam dalam longlongan dan suara tulang yang patah. Aku menarik Nita paksa. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. "Maafin aku," gumamku. Entah pada siapa. Kami terus berlari. Tangis Nita pecah. Basurop tak menoleh sedikit pun. Tapi aku tahu hatinya hancur. Warga mengejar kami seperti mayat hidup, berjalan cepat, matanya kosong dan penuh hasrat seperti haus akan darah. Sampai akhirnya mereka melambat. Di hutan bambu itu, para warga berhenti. Satu persatu mereka menunduk dan seperti menyembah. Aku baru sadar saat tubuhku menabrak sesuatu yang lebih keras dan tinggi. Aku mendongak. Sosok itu berdiri di hadapan kami, kurus menjulang seperti manusia yang dirangkai dari bambu. Kukunya melengkung tajam seperti elang. Taringnya menjulur melewati dagu. Kakinya besar, tebal, menghancurkan tanah di bawahnya sampai terpendam. Dialah penunggu atau danyang Gunung Welirang. Dadaku runtuh. Inilah akhirnya. Mbah Surop melangkah maju, tubuhnya gemetar, tapi suaranya tenang, terlalu tenang. Kesepakatan lama belum lunas. Aku menoleh padanya. "Bah, jangan bah." Dia tersenyum tipis seolah seperti senyum seorang ayah. "Pulanglah yuk, jaga mereka. Amari butuh Mbah, Amari butuh hidup." Mbah Surop menurunkan Amari perlahan lalu mendorong kami ke belakang. 1 tumbal cukup. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi kakiku tidak bergerak. Penunggu gunung itu menginjak Mbah Surop, kaki, perut, tubuh. Aku melihat mata Mbah Surop masih terbuka. Ia menatap kami, menatap Amari, dan tidak menjerit sama sekali. Tidak meronta, sampai akhirnya kaki itu menghantam kepalanya. Jelas, Mbah Surop sudah tidak bernafas. Kami berlari entah berapa lama sampai hutan terasa berbeda. Udaranya berubah, langit perlahan terang. Saat kami menembus semak terakhir, kami terjatuh di jalur pendakian. Pagi menjelang, Amari mulai bernafas lebih dalam. Warna merona kembali ke wajahnya meski luka-lukanya masih menganga. Dia membuka mata perlahan. "Ayah," suaranya lirih. Dia tak menangis sambil memeluknya. "Kamu punya ayah yang hebat, Amari. Sangat hebat." Aku mengangguk dan dia menyelamatkan kita semua. Beberapa pendaki datang. Mereka terkejut langsung membantu. Tak lama tim SAR pun tiba. Saat Amari digendong, aku menatap hutan di belakang kami. Dusun mayat itu tetap diam, seolah dia tak pernah ada. Hari-hari setelahnya Amari berangsur membaik. Luka-lukanya memang tidak serta-merta hilang, tetapi napasnya kini mulai teratur. Matanya kembali menyimpan cahaya. Setiap kali terbangun, ada jeda hening di antara kami. Hening yang syarat kehilangan, tetapi juga penuh syukur. Pendakian ke Gunung Welirang itu akan selalu tinggal sebagai mimpi buruk yang terlalu nyata. Gunung itu merenggut Yuni, merenggut Raka, merenggut Mbah Surop. Orang-orang yang gak sempat kami lindungi. Namun, bagi Amari, di balik semua kejadian itu, ada satu hal yang membuatnya tetap tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Dia sempat bertemu kembali dengan ayahnya, walau harus dibayar dengan perpisahan yang paling kejam. Aku dan Nita kehilangan 2 sahabat. Kehilangan yang tidak akan pernah sepenuhnya pulih. Ada bagian dari kami yang tertinggal di sana, di dusun mayat, bersama darah, tanah, dan janji-janji yang tak sempat ditepati. Kami belajar bahwa keluarga bukan sekedar orang yang lahir bersama kita, melainkan mereka yang berjuang agar kita bisa kembali. Kami belajar bahwa pulang bukan tanda kelemahan,
pulang adalah keberanian paling sunyi, keberanian untuk memilih hidup meski memaksa kita bertahan dalam kehilangan. Oke, penduduk Demit, itu adalah bagian akhir dari Dusun Mait. Tidak semua monster bertaring, sebagian memakai wajah adat, sebagian lagi bersembunyi di balik kebutuhan hidup sebuah desa. Yuni pergi tanpa sempat berpamitan. Raka memilih menjadi penghalang terakhir. Dan Mbah Suro, seorang ayah yang menukar hidupnya dengan masa depan anaknya. Dusun Mait tidak runtuh, tidak terbakar, tidak hilang dari peta. Dia tetap ada, diam dan menunggu rombongan berikutnya. Karena tempat seperti itu tidak pernah benar-benar mati. Dia hanya tidur sambil menghitung tahun, dan jika suatu hari kalian mendaki gunung lalu menemukan desa yang terlalu sunyi, rumah yang terlalu ramah, atau larangan yang terdengar terlalu putus asa, ingatlah satu hal. Bukan semua yang meminta tolong ingin diselamatkan. Sebagian hanya ingin memastikan kalian menggantikan posisi mereka. Saya Zero Point, sampai bertemu di arsip cerita selanjutnya, dan jangan lupa subscribe.